Antum ya bisa duduk di sini, bukan semata-mata karena upaya antum, pasti digerakkan oleh Allah itu. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid, tapi dengar adzan nggak ke masjid, karena hatinya tidak digerakkan, jiwanya tidak digerakkan oleh Allah. Itu la haula wala quwata illa billah. Qala wa mimma yajibu alaih. Itu ya. Dan termasuk adab yang wajib bagi seorang murid, wa yata'akkadul wasiyatu bihi, dan sangat dianjurkan bagi seorang guru untuk berwasiat kepadanya, kepada murid, alla yahsuda ahadan, hendaknya seorang murid tidak iri atau dengki ahadan, terhadap siapapun, min rifqatihi, dari teman-temannya. Ini etika yang harus ada pada diri seorang murid dan harus terus diwasiatkan, dinasihatkan oleh seorang guru agar murid tidak iri atau dengki terhadap teman-temannya. Karena penyakit hasud itu penyakit yang setiap orang bisa terjangkiti ya. Yang lebih parah, dia bisa menghilangkan kebahagiaan orang lain sampai membunuh, sampai mencelakakan. Ini yang saya sering sebut dengan penyakit SMS itu. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang itu. Penyakit SMS ya. Jadi etika yang harus ada pada diri siapa saja sebenarnya, terlebih seorang murid, adalah dia berupaya menghilangkan sifat hasud, sifat iri dengki terhadap siapapun, terutama teman-temannya. Karena gini ya, ada satu penyakit yang ini kata Rasulullah paling banyak menyebabkan orang itu meninggal, mati setelah qadaillahi wa qadarihi. Dalam hadis, aktsaru man yamut min ummati ba'da qadaillahi wa qadarihi bil ain itu. Jadi sebab terbanyak orang itu meninggal setelah qada dan qadarnya Allah adalah dengan penyakit ain. Nah, penyakit ain ini salah satunya datang dari orang yang punya sifat hasud itu. Punya sifat hasud. Jadi hasud itu keadaan hati yang buruk sebenarnya. Dia tidak mau bersyukur terhadap anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian muncul dari hatinya itu rasa benci, tidak suka terhadap nikmat anugerah kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain itu. Nah, yang lebih parah sampai membunuh, mencelakakan orang tersebut. Itu berawal dari hasud kan. Makanya dalam Quran, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun. Punya bagiannya masing-masing. Jadi Allah menganugerahkan kepada seseorang, dia ahli di bidang anu, jangan iri kepada ahli yang di bidang anu misalnya. Kok anu-anuan? Yang sini ahli qiraat, yang sini ahli tafsir, sini ahli hadis, sini ahli sorof, sini ahli nahwu. Saling menghormati satu sama lain. Apa dalam adagium itu, la tahtakir man dunak fa inna likulli syai'in maziyah itu. Nah, setiap orang punya keistimewaan masing-masing. Makanya gini, ketika kita melihat anugerah orang lain,
anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Apa yang harus kita lakukan agar tidak menularkan penyakit ain tadi itu? Orang kadang tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, tiba-tiba tuh, jangan-jangan penyakit ain. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu Rasulullah mengajarkan idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuh falyad'u lahu bil barakah gitu. Jika salah satu di antara kalian melihat saudaranya sesuatu yang menakjubkan dia, jadi bisa dari hasud, bisa dari sesuatu yang menakjubkan. Agar tidak terjadi ain, falyad'u lahu bil barakah. Doakan dia dengan keberkahan. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah, tabarakallah misalnya. Doakan begitu agar kita tidak menularkan penyakit ain. Jangan-jangan kita juga buruk jiwa kita ini. Nah, doakan. Gitu. Caranya begitu. Nah, begitupun orang lain menjawabnya, Allahu yubarik fik, barakallahu fik, begitu. Makanya ketika ada orang yang menikah didoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu boleh jadi memang untuk menghilangkan itu salah satunya. Mungkin ada yang dikecewakan. Ya Allah, dulu dekatnya sama saya kok jadinya sama dia, begitu kan? Itu jangan-jangan muncul tuh penyakit hasud yang timbul dari jiwa yang buruk kemudian menularkan kepada orang lain. Penyakit ain itu. Maka ada satu doa ya yang diajarkan Nabi agar terhindar dari penyakit ain. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Min kulli ainin lamah, dari pandangan mata yang membinasakan. Atau kalau bisa habis sholat maktubah itu antum baca Qul a'udzu birabbil falaq itu. Itu di ayat terakhirnya ada kata-kata wa min syarri hasidin idza hasad itu. Itu proteksi diri. Antum kan sering selfie ya, terus kemudian diupload ke media sosial, ke Facebook, ke mana? Instagram. Kemudian ada orang yang melihat misalnya, jiwanya kotor, buruk. Antum belum memproteksi diri dengan doa-doa tadi bisa. Boleh jadi kena tuh. Kita tidak bisa mengekang orang kan untuk melihat Instagram kita, kecuali kalau di privasi, itu pun kita nggak tahu. Setiap orang jiwanya baik atau buruk. Nah, maka untuk memproteksi itu, kalau bisa habis sholat, meskipun imam tidak mimpin, itu dianjurkan membaca al-mu'awwidzat itu. Jadi kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu dalam hadis takfika min kulli syai. Orang yang baca itu akan dijaga dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan. Termasuk penyakit ain. Saya pernah dikasih ijazah itu. Gimana sih agar kita bisa terhindar dari penyakit hasud itu? Karena gini, penyakit hasud kadang menghinggapi orang-orang yang merasa memiliki kelebihan itu. Merasa rajin belajar, merasa punya hafalan banyak, merasa punya ilmu banyak, merasa punya harta banyak. Melihat orang lain yang kemudian tiba-tiba berkembang gitu. Tiba-tiba jamaahnya banyak, viewernya banyak, subscribernya banyak misalnya. Muncul rasa itu. Nah, ada satu doa yang pernah diijazahkan oleh guru kami agar hati kita itu lapang, terhindar dari penyakit itu. Dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan itu. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan. Ghillan itu apa? Rasa dengki, rasa iri, tidak suka. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Hafaz semua ya? Nah, itu dibaca habis sholat. Jadi melihat orang lain tuh bi'ainir rahmah, dengan pandangan yang
penuh kasih sayang. Apa dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi itu. Jadi kalau orang lain bahagia, kita pun bahagia. Orang lain seneng apa, kita pun seneng. Orang lain dapat nikmat, kita pun harus dapat harus senang dengan melihat orang lain mendapatkan nikmat. Jangan SMS ya. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah itu. Itu penyakit bahaya. Yang menyebabkan Qabil membunuh Habil itu kan karena benci, hasud. Kok dia yang diterima sementara saya enggak? Kemudian dibunuhnya. Termasuk iblis juga kan? Salah satunya selain takabur juga hasud. Kok dia yang dihormati? Kok dia yang diperintahkan Allah untuk semua makhluk sujud kepadanya? Itu kan hasud sebenarnya. Selain takabur ya. Nanti merembet tuh penyakit itu. Nanti muncul takabur, ujub dan seterusnya. Yang pertama, Allah yahsuda ahadan min rifqatihi. Hendaknya seorang murid tidak iri atau dengki terhadap siapapun dari teman-temannya, au ghairihim atau dari yang lainnya, fi fadilatin terhadap anugerah, karunia, nikmat, razaqahullahul karimu iyyaha, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, iyyaha kepada mereka. Wa alla yu'jaba, dan hendaknya seorang murid juga tidak membanggakan binafsihi dengan dirinya sendiri, bima hassalah, terhadap apa yang telah dicapainya. Jangan bangga, karena bangga itu penyakit yang membuat binasa setiap pemiliknya, pelakunya. Itu dalam hadis salatsun muhlikat. Ada 3 hal yang bisa membinasakan pelakunya. Pertama apa? Syuhun muto. Kikirnya itu banget gitu. Yang pertama, syuhun muto. Kikir yang selalu diturutin gitu. Kan idealnya orang itu nggak kikir, nggak boros. Jadi ada di pertengahan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama itu. Jangan boros karena punya keluarga, punya anak. Siapa yang ngasih makan? Kalau ngasih teman-temannya boros itu, nanti keluarganya terlantar. Akhirnya minta-minta kan? Begitupun jangan pelit, ada hak orang lain yang harus kita perhatikan. Maka harus ideal. Syuhun muto itu harus dermawan. Dermawan itu antara kikir dengan boros, itu dermawan. Yang kedua, hawan muttaba. Salatun muhlikat. Yang pertama tadi apa? Syuhun muto. Yang kedua, hawan muttaba. Hawa nafsu yang selalu dituruti, yang selalu diperturutkan. Itu juga membahayakan. Kenapa orang berani berzina? Karena hawa nafsunya dituruti. Kenapa orang berani berkata bohong? Hawa nafsunya dituruti. Kenapa orang berani mabuk? Karena hawa nafsunya dituruti. Makanya la yukhrijus syahwah minal qalbi illa khaufun muz'ijun. Satu obatnya, tidak ada yang bisa mengusir syahwat, nafsu, keinginan dalam hati, illa khaufun muz'ijun, kecuali rasa takut yang menggetarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berani berkata bohong? Khaufnya hilang, khosyahnya hilang. Berani maksiat, khosyahnya hilang, maka obatnya harus menumbuhkan rasa khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu salah satu karakternya punya khosyah. Kalau ada orang pinter nggak punya khosyah, bukan ulama. Maka ketika punya khosyah, kata-katanya akan dijaga, perilakunya akan dijaga,
Kalau orang hati-hati pasti waspada. Kalau orang waspada pasti tidak akan melakukan sesuatu dengan serampangan. Jadi obatnya khauf atau khosyah ya. Itu hawan muttaba. Permulaannya dari setan, eksekutornya nafsu, obatnya khauf. Jadi maksiat itu awalnya dari setan, dibisiki oleh setan. Kemudian hawa nafsu menyambut eksekutornya. Nah, untuk mengendalikan itu semua dengan khauf, zikrullah, dengan cara menanamkan rasa takut. Makanya ketika ada orang mau berzina, dalam hadis Al-Ghor itu ada 3 orang yang sedang berjalan, saya pernah sampaikan ya. Tiba-tiba hujan besar masuk ke dalam gua. Nah itu tiba-tiba batu jatuh dari gunung menutup gua tersebut. Bagaimana kalau kita berdoa dengan menyebutkan amal soleh kita? Salah satunya itu, dulu saya pernah mau berzina dengan pacar saya, nggak jadi karena saya takut dengan azabmu. Nah, kemudian dia selamat dari gua maut itu. Itu karena khosyah kan. Manfaatnya itu, salah satunya itu. Dulu ada seorang ahli maksiat. Kayaknya udah mau mati gitu, perasaannya itu udah mau meninggal. Kemudian dia wasiat kepada keluarganya. Ada dalam Sahih Bukhari. Nanti kalau saya mati, tolong badan saya, jasad saya dibakar ya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam kendi gitu. Nanti ketika orang-orang gak ada pada liburan kemana, lempar di lautan. Udah wasiatnya dilakukan, dibakar. Kemudian sama keluarganya dilempar ke lautan. Dikumpulkan kembali oleh Allah. Madza sana'ta, kata Allah. Apa yang kamu lakukan? Kok sampai membakar diri? Dia jawab, min khasyatika anta. Saya takut dengan azabmu, seumur hidup maksiat. Apa kata Allah? Faghfarolahu. Kata Rasulullah, faghfarolahu. Karena khosyahnya itu dia diampuni kesalahan-kesalahan. Jadi penting, khosyah itu penting. Sehingga menimbulkan muraqabah. Orang kalau hati-hati pasti waspada. Orang waspada pasti tidak akan melakukan sesuatu dengan serampangan. Gini, saya dulu pernah ke Toronto kan ya. Nah, diajak sama kawan-kawan. MIIT, Masyarakat Islam Indonesia. Saya tanya mau sholat saat itu, sholat maghrib. Saya tanya, mohon maaf, ini kiblatnya kemana? Kebetulan yang saya tanya orang Cina, dia nggak tahu. Kemana aja Pak, kata dia. Orang Cina. Terus saya tanya lagi, pakai ini saya kurang yakin, pakai apa? Kompas itu saya kurang yakin. Saya tanya lagi, dia nggak tahu juga. Saya tanya ada orang Islam apa enggak? Oh, kesana kiblatnya Pak, kata kayaknya orang Islam. Nah, kemudian saya sholat. Ini gambaran ya. Kenapa saya nanya? Karena salah satu syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Itu maksud saya. Jadi rasa khosyah, rasa khauf itu timbul dari pengetahuan kita sebenarnya. Ilmu yang kita tahu. Kita tahu itu salah sah sholat. Kalau tidak kita lakukan tidak diterima sholat kita, kan gitu. Jadi muncul khauf di situ. Sama seperti antum baca Quran, kalau saya salah, saya keliru, saya sembarangan, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Maka harus belajar ilmu tajwid. Jadi menumbuhkan rasa khauf dalam bacaan itu juga penting. Saya minjem sarung kepada orang yang suka ngerokok misalnya. Mungkin dia bolong-bolong sarungnya. Atau minjem mukena. Nah, bagi orang yang hati-hati punya rasa khauf bagaimana sebelum sholat? Lihat dulu dong, ini bolongnya banyak apa enggak misalnya. Kalau bolongnya segini nggak sah nanti sholatnya. Nah itu maksudnya hati-hati. Hidupnya itu dipikir dengan mata. Hawan muttaba ya. Yang kedua, yang ketiga dalam hadis itu i'jabul mar'i binafsih. Tidak ujub terhadap
dirinya sendiri. Orang yang hatinya bersih ketika mendapatkan anugerah dari Allah, dia selalu mengatakan hada min fadli rabbi. Itu hada min fadli rabbi. Ujub itu kan perasaan memiliki kelebihan yang orang lain tidak miliki. Itu cuma dia aja gitu yang punya. Itu ujub. Padahal semuanya pemberian Allah. Jangan kayak Qarun lah, ketika dinasihati gimana? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bangga. Allah enggak suka dengan orang yang bangga. Itu kuncinya aja dibawa oleh Algojo yang badannya besar-besar itu. Saking banyaknya harta karun dia. Makanya mungkin disebut harta karun karena Qarun itu. Apa dia jawab? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Yang aku dapat ini hasil daripada ilmuku. Itu kan takabur dia. Hasil daripada pengetahuanku. Kemudian Allah menggambarkan dalam ayat selanjutnya, kalau dia pengen tahu, ada orang sebelum dia yang lebih kaya, lebih pinter, lebih alim. Mereka dibinasakan juga karena sikapnya sama dengan dia itu. Nah, kemudian di ayat yang di bawahnya itu fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Dia dan seluruh hartanya dibenamkan ke dalam bumi itu. Itu gara-gara ujub. Nah, seharusnya sikap kita seperti apa? Seperti Asif bin Barkhiyah itu ya. Pernah dengar Asif bin Barkhiyah? Sekretarisnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ulamanya Bani Israel lah, kira-kira begitu. Itu kan ketika Nabi Sulaiman menginginkan singgasananya Balkis ada di hadapannya dia, nggak pengen lama-lama. Siapa? Ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa yang mampu mendatangkan singgasananya Balkis itu di hadapan saya sebelum mereka datang dalam keadaan Islam, menyerahkan diri. Tolong ini singgasana saya ini jaga. Karena kan itu dibuat dari zamrud, dibuat dari emas. Wah, pokoknya mega. Berada di tempat yang sangat tersembunyi. Itu berlapis. Dia mau menemui Nabi Sulaiman. Jangan sampai ada orang yang menduduki singgasana saya. Saya pengen tahu Nabi Sulaiman siapa. Nah, kemudian dia perintahkan untuk menjaga itu. Nabi Sulaiman tahu, sudah memerintahkan pengikut-pengikutnya dari alamul jin. Sudah sampai mana nih dengan pengikutnya itu, Balkis? Itu beritanya dapat dari jin-jin itu. Kemudian beliau mengatakan tadi itu, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Satu yang usul. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wahai Raja Sulaiman, Nabiullah Sulaiman, kata Ifrit. Ifrit ini raja jin lah, kira-kira begitu. Saya bisa mendatangkan singgasana Balkis itu sebelum engkau berdiri dari tempatmu atau singgasanamu itu. Nah, biasanya di situ kata ulama tafsir, Nabi Sulaiman itu duduk di atas singgasananya untuk mengadili ya. Untuk mengadili, menghukumi, memutuskan perkara-perkara itu mulai dari awal siang sampai malam. Berarti kan panjang waktunya itu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit yang ngomong, saya ini laqawiyyun amin. Makhluk yang kuat yang dapat dipercaya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, qala alladzi indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk. Ada tadi itu Asif bin Barkhiyah.
ulamanya Bani Israel, sekretarisnya Nabi Sulaiman. Wahai Nabiullah Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum mata Anda berkedip. Itu dalam tafsir dijelaskan. Lihatlah sejauh mata memandang, maka ketika berkedip sudah ada di depan Anda, kata Asib bin Markhiyah itu. Maka falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman berkedip, sebelum berkedip malah, falamma ra'ahu mustaqirran, singgasana itu sudah ada di depannya. Kemudian beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman yang ngomong ya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Itu seharusnya sikapnya seperti Barkhiyah, seperti Nabi Sulaiman itu. Diberi anugerah tapi min fadli rabbi. Enggak merasa ini miliknya. Bisa melakukan itu semua, tapi kan dia mengembalikannya kepada Allah. Seharusnya begitu. Sama seperti Nabi diberikan anugerah sampai diampuni kesalahan-kesalahan beliau yang lalu dan yang akan datang. Tapi sampai bekak kan kakinya kan, ibadah itu. Istrinya heran, bukankah sudah diampuni kesalahannya? Jawaban beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura itu. Bukankah aku tidak senang menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, seharusnya begitu. Jadi bukan jumawa diberi anugerah itu, tapi syukur. Seharusnya kan nggak perlu banyak ibadah Nabi, tapi justru semakin banyak ibadahnya. Ini ujub ya. Apa tadi? Salatun muhlikat. Yang pertama syuhun muta', yang kedua hawan muttaba, yang ketiga i'jabul mar'i bi nafsih. Wa qad qaddimna idaha hadza fi adabi syaikhi, dan penjelasan mengenai hal ini telah kami jelaskan dalam etika-etika yang harus dimiliki oleh seorang guru. Wa tariquhu fi nafyil ujbi, dan adapun tata cara atau jalan yang bisa menghilangkan sifat ujub itu ayyudzakkira nafsahu, yaitu seorang murid hendaknya mengingat dirinya annahu lam yahsul lahu ma hasala, bahwa ia tidak akan mencapai atau mendapatkan yahsul itu mahasal, apa yang dihasilkannya sekarang itu, maksudnya saat ini, bihaulihi wa quwwati, hanya dengan upayanya saja, dayanya saja, wa quwwatihi, dan kekuatannya saja. Maksudnya tadi seperti Qarun tuh, saya dapat semua ini karena ilmu saya. Enggak, kita harus ingat bahwa semua yang kita dapatkan itu, kita capai itu bihaulillahi wa quwwatihi. Antum ya bisa duduk di sini bukan semata-mata karena upaya antum, pasti digerakkan oleh Allah itu. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid tapi dengar adzan nggak ke masjid karena hatinya tidak digerakkan, jiwanya tidak digerakkan oleh Allah. Itu la haula wala quwata illa billah. Berapa banyak orang berkesempatan untuk infak, rumahnya besar, hartanya tidak terhitung, tapi ada orang miskin biasa aja, dia nggak tergerak untuk memberikan hartanya itu. Itu kan tidak diupayakan oleh Allah. Makanya ada bahasa begini dalam hikam, mata atlaqa risanaka bittalab fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyak, gitu ya. Saya ulang, fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak, gitu. Mata atlaqa lisanaka bittalab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Kapan lisanmu, kata Imam Ibnu Athaillah,
digerakkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak, ketahuilah bahwa Allah ingin memberimu sesuatu. Berapa banyak orang ya gak mau minta sama Allah kan? Nah, ketika kita minta, itu tanda bahwa Allah ingin memberi kita itu. Jadi harus digerakkan kalau kita ingin diberi. Selain upaya kita juga upaya Allah itu. Berapa banyak orang gak bisa berdoa? Paham maksud saya? Jadi harus ada upaya kita juga, kita kembalikan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan seperti Qarun lah. Harus seperti Nabi Sulaiman. Wa innama huwa min fadlillah. Melainkan itu semua merupakan fadl, anugerah, karunia, nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi. Fala yanbaghi an yu'jaba bi syai'in. Maka dengan demikian, yang bagi sudah semestinya ayyujaba, sudah seharusnya, seyogianya, bukan sebandungnya ya, seyogianya, ayyujaba bi syai'in, ia tidak bangga bi syai'in dengan sesuatu lam yakhtari'hu, yang itu bukan ciptaannya sendiri. Allah itu kan ngasih nikmat dua. Ada ni'matul ijad, ada ni'matul imdad kan. Ni'matul ijad antum gede begini nih. Itu kan dari awalnya tidak ada menjadi ada. Itu namanya ni'matul ijad. Nggak berhenti di situ. Antum ditolong oleh Allah, diberi rezeki, diberi makan, diberi ilmu, diberi pengetahuan, diberi koneksi, diberi mobil, rumah, suami yang soleh. Bukan soleha ya. Suami yang soleh. Itu namanya ni'matul imdad. Makanya nikmat ada dua, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seharusnya begitu sikap kita itu. Fala yanbaghi ay yu'jaba bi syai'in lam yakhtari'hu. Bal auda'ahullahu ta'ala fihi. Akan tetapi hal itu merupakan sebuah amanah, auda, yang dititipkan Allah. Auda itu titipannya. Wada'ah, sebuah amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wa tariquhu fi nafyil hasadi. Dan adapun tata cara untuk menghilangkan hasad, iri, dengki, an ya'lama anna hikmatallah. Ia mengetahui atau memahami, menyadari anna hikmatallahi, bahwa sesungguhnya hikmah Allah itu iqtadat ja'ala hadhil fadilati fi hada. Menghendaki untuk menjadikan atau memberikan sebuah keutamaan tertentu kepada orang yang dikehendakinya. Iqtadat ja'ala hadhil fadilati fi hada. Ya terserah Allah. Allah mau menghendaki orang ini kaya, ya terserah Allah begitu. Karena gini ya, kadang orang diberikan kekayaan itu untuk ngajarin orang agar dia peduli terhadap sesamanya. Kadang orang diberikan kemiskinan juga untuk ngajarin orang bahwa sikap miskin itu harus seperti ini loh. Bagaimana sikap dia ketika miskin, bagaimana sikap dia ketika kaya. Antum pengen kaya apa pengen miskin? Miskin itu lebih baik daripada kaya kalau kuat, kalau sabar. Kalau nggak kuat ya harus kaya antum. Imam Malik kaya, Imam Abul Hasan Asy-Syaibani kaya, Sayyidah
Khadijah Al-Kubra juga orang kaya. Sepertiga tanah Makkahnya milik beliau. Sepertiga tanah Makkah milik beliau. Sayyiduna Abu Bakar kaya. Sayyiduna Utsman juga kaya. Tapi kekayaannya untuk Islam. Fayambaghi, maka seharusnya seorang murid Allah ya'taridhu 'alaiha, tidak memprotes 'alaiha terhadap hikmah Allah tersebut. Jadi ya setiap orang punya kelebihan tadi itu. La tahtakir man dunak fa inna likulli syai'in maziyah. Ya nggak perlu protes, biasa aja udah. Jadi melihat orang punya kelebihan tuh biasa aja udah. Nah, saling menghormati. Kalau dia diberikan ilmu ya kita belajar kepadanya. Kalau dia diberikan harta ya kita nasihati dia agar hartanya bisa dimanfaatkan. Wala yakroha, alla ya'tadhira berarti wala yakroha, atau dalam teks yang lain wa alla yakroha hikmatan aradahallahu ta'ala walam yakroha, dan ia tidak membenci hikmah yang Allah kehendaki bagi seseorang ya, walam yakroha. Ini saya ijazahkan satu doa. Antum minta ziyadah karunia, ziyadah anugerah nikmat kepada Allah. Redaksinya begini, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Coba diartikan. Siapa? Wafa. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka min fadlika wa rahmatika ya fa innahu la yamlikuha illa anta. Ini doa yang dulu guru saya ijazahkan. Kalau hidup itu seret susah, antum minta kaya lah, kira-kira begitu. Untuk ketaatan, tapi ya niatin untuk ketaatan. Itu dibaca habis sholat. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Agar kita juga tidak iri dengan fadl yang diberikan Allah kepada orang lain kan. Kalau antum punya ngapain? Ngapain iri terhadap orang lain? Kan gitu. Makanya ada terakhirnya, jam berapa ini? Ada seorang sahabat yang 3 kali berturut-turut dikatakan oleh Nabi sebagai ahlul jannah. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar? Nabi lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba beliau mengatakan, yatlu'u alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Sahabat penasaran, siapa ini? Tiba-tiba ada orang nenteng sendal itu. Nenteng sendal? Kayaknya habis wudu, bercucuran air wudunya. Oh, kayaknya ini ya. Sahabat masih menduga-duga. Besoknya lagi halakoh begini. Yatlu'u alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Sahabat penasaran lagi, siapa? Ternyata orang itu lagi. Masih bercucuran, nenteng sendal begitu. Kan dulu belum ada lantai kan. Kayaknya orang ini lagi. Hari ketiganya begitu. Yatlu'u alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Orang itu lagi. Nah, kemudian ada salah satu sahabat namanya Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As namanya, radhiyallahu anhuma. Itu penasaran, beliau bertamu kepada orang ini, Abdullah bin Amr bin Al-As. Wahai fulan, saya ada masalah dengan ayah saya, bertengkar. Saya berniat tidak ingin pulang dulu. Bagaimana kalau saya bertamu
Dengan senang hati kata orang tersebut. Dengan senang hati. Nah, tujuannya sebenarnya ingin tahu amalan apa yang orang ini lakukan sehingga Rasulullah 3 kali berturut-turut mengatakan dia min ahlil jannah itu. Akhirnya menginap 3 hari di rumah. Dilihat malam hari, nggak pernah tahajud itu. Malam hari nggak pernah tahajud. Hari kedua nggak pernah tahajud juga. Cuma ketika dia berbaring itu, ada amalan yang dia tidak paham. Ini dia berzikir apa gitu. Fazakarallah dalam hadis. Ketika dia ngorenyat lah mencek urang sunama. Ngorenyat teh naonnya? Kitu tah saeutik. Ah, dia zikir. Alhamdulillah. Cuma begitu doang, nggak tahajud dia. Kalau sholat subuh oke berjamaah. Nggak pernah tahajud. Hari ketiga pun begitu, nggak ada amalan istimewa. Ah, jangan-jangan Rasulullah salah ini. Jangan-jangan Rasulullah salah mengatakan dia min ahli jannah. Amalannya biasa aja udah. Nggak lebih dari sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dia memberanikan diri, bertanya, sebenarnya begini Fulan. Saya ini nggak ada masalah dengan ayah saya. Saya itu penasaran. Rasul mengatakan engkau sampai 3 kali. Min ahlil jannah. Saya ingin tahu amalan apa yang engkau lakukan. Saya pengen ngikut gitu, pengen niru. Ya sebagaimana yang engkau lihat, kata orang ini. Tidak ada amalan istimewa. Ya sudah kalau begitu pamit. Nah, belum jauh dipanggil sama Fulan ini. Mungkin ini yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya min ahlil jannah. Inni la ajidu fi nafsi ghishan wala hikdan ala ahadin minal muslimin. Itu jawaban dia. Inni la ajidu fi nafsi ghishan wala hikdan ala ahadin minal muslimin. Saya itu kalau mau tidur tidak pernah benci terhadap kaum muslimin. Hilang iri hati saya kepada mereka. Tidak ada dalam hati saya ini ghishan, menipu, membohongi, wala hikdan. Begitupun tidak ada dalam diri saya ini pernah iri, dengki terhadap anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Dan itu saya amalkan sebelum tidur. Oh ini kata Abdullah bin Amr bin Alas. Ini yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Jadi dia itu kalau diledek ngalah. Gitu. Kalau diremehkan biasa aja gitu. Direndahkan nggak pernah balas. Gitu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala. Jadi hatinya lembut. Tidak pernah ada rasa benci terhadap sesama. Sampai Rasul mengatakan dia 3 kali min ahlil jannah. Oke. Bisa dipahami? Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Taib. Kalau tidak ada kita masuk ke dalail. Allahu a'lam bishawab.